Pesona Sang Bodyguard, episode 33. Suara sirine terdengar memecah kesunyian malam. Kendaraan yang masih terlihat di jalan memberikan akses kepada ambulans yang saat sedang membawa pasien dalam kondisi kritis. Tak butuh waktu lama, ambulans tersebut sampai di rumah sakit. Dokter beserta para perawat telah menunggu dan langsung memberikan pertolongan kepada pasien. Ruang operasi telah dipersiapkan. Sial! Teriak tertahan Farel, melayangkan tinjunya ke tembok dengan keras hingga punggung tangannya terlihat terluka. Kenapa aku tidak mengingat jika Virgo bisa saja menyewa sniper? Farel merasa sangat bersalah dan menyesal akan hal tersebut. Dia tidak menyadari jika hal tersebut kemungkinan besar akan dilakukan oleh Virgo. Blake yang berdiri di sampingnya langsung membalut tangan Farel dengan sapu tangan yang baru saja diambil dari saku celananya. Farel, panggil Dewi yang baru saja datang bersama dengan Nicholas dan Dimas. Farel menoleh, kemudian menarik nafas dalam-dalam sebelum membalas panggilan Dewi. Mereka saat ini berada di depan ruangan operasi. Pak Dimas, lirih Farel. Wajah tampan itu sangat tampak menyesal. Maafkan saya Pak Dimas, Ucapan Farel menggantung. Tidak apa-apa Tuan Muda. Ini sudah menjadi risiko Wawan sebagai pengawal. Saya justru bangga Wawan melakukan tugasnya dengan sangat baik. Balas Dimas. Meski tampak garis senyum di wajahnya, tapi tetap sebagai orang tua Dimas bersedih. Nicholas merangkul Dimas, menguatkan lelaki parubaya yang sudah dianggap sebagai saudara seraya mengucapkan terima kasih. Ya, seseorang yang berada di dalam ruang operasi adalah Wawan. Sebelum tembakan terjadi tadi, Wawan menyadari akan hal tersebut dan langsung mendorong Al beserta Putri. Dan alhasil dia yang terkena peluru di bagian perutnya dan harus dilarikan ke rumah sakit. Semua orang sangat berharap jika Wawan mampu bertahan. Jika kalian bertanya Virgo kemana, lelaki itu telah meregang nyawa akibat kemarahan Farel. Bukan hanya Wawan, Al, Putri, dan Edo pun juga sedang mendapatkan penanganan dari dokter. Putri bahkan masih terbaring tidak sadarkan diri sampai sekarang begitu melihat kondisi Wawan. Kak Wawan, teriak Putri yang sudah terbangun dari tidurnya yang cukup lama. Butuh waktu 12 jam gadis itu tertidur. Putri, lirih Pipit. Ya, Pipit menggantikan Dewi untuk menjaga Putri sebab Dewi dan Nicholas sedang berada di tempat lain. Kak Pipit, balas Putri, mengedarkan pandangannya, menatap sekelilingnya kemudian beralih ke tangannya yang telah terpasang selang infus. Aku di rumah sakit. Kak, di mana Kak Wawan? Apa dia baik-baik saja? Apa operasinya berhasil? Sederetan pertanyaan dilontarkan Putri dengan nada yang cemas. Putri menurunkan kakinya dari tempat tidur. Kamu mau apa? Tenang dulu Putri. Pipit segera menahan Putri yang sudah bersiap turun dari tempat tidur. Aku ingin melihat Kak Wawan. Putri ingin segera keluar dan melihat kondisi Wawan. Pikiran negatif sudah menguasai kepalanya. Dia takut Wawan tidak bisa diselamatkan. Pipit menahan kedua bahu Putri, berusaha menenangkan gadis tersebut. Kamu tenang dulu. Aku tidak bisa tenang, Kak. Aku sangat takut. Kak Wawan. Putri tidak melanjutkan ucapannya.
Butiran kristal telah turun membasahi pipinya. Pipit menarik nafas dalam-dalam. Dia sangat mengerti perasaan Putri. Akhirnya dia membantu Putri untuk turun dan keluar dari kamar tersebut. "Nona mau kemana?" tanya Hans yang sedang berjaga di depan pintu. Kedua bahu Pipit tampak turun, lalu melihat ke Hans sebelum mengatakan, "Mau ke tempat Wawan." Hans menjawab dengan anggukan lalu mengantar kedua wanita tersebut ke ruangan ICU di mana Wawan dirawat. Ya, operasi Wawan memang cukup berhasil. Namun semuanya harus dipantau mengingat jika Wawan kehilangan cukup banyak darah. Dan hingga saat ini lelaki tersebut belum juga membuka mata. Hanya Putri yang masuk. Pipit dan Hans menunggu di luar. Terlihat keduanya bersikap sangat canggung seraya berdiri berdampingan. Hans sesekali melirik Pipit. Hans pikir ini waktu yang tepat untuk meluruskan sesuatu yang menyebabkan kecanggungan di antara mereka. Hans berdeham sejenak. "Maaf," lirihnya kemudian. Pipit menoleh. "Kau minta maaf padaku?" tanya Pipit sedikit heran. Mungkin wanita itu melupakan kejadian yang sudah cukup lama terjadi. Tapi tidak dengan Hans. Hingga saat ini bayangan di mana dia dan Pipit bertukar saliva masih jelas terekam di kepalanya. "Iya, sejak kejadian itu kau menghindariku. Aku selalu ingin bicara denganmu saat kau di mansion, tapi kau selalu saja kabur jika melihatku." Jelas Hans sedikit gugup. Posisi berdirinya jadi tidak beraturan. Pipit terlihat salting. Kenapa juga dia mengungkitnya? Kan malu. Pipit membatin seraya menahan nafas. Wajahnya terlihat menyemburkan warna kemerah-merahan. "Itu, kita lupakan saja. Anggap saja itu tidak pernah terjadi." Tutur Pipit. Matanya berkeliling dan tidak berani menatap ke Hans. Hans tampak membuang napas panjang, menatap Pipit yang tidak berani melihatnya. "Kau yakin akan melupakannya begitu saja?" tanya Hans penuh penekanan. Dia seakan tidak terima dengan jawaban Pipit. Bagaimana bisa wanita itu mengatakan hal seperti itu dengan mudahnya? Sementara dirinya selama ini tersiksa. Entah apa yang selalu membuatnya mengingat Pipit. Bahkan kebersamaan mereka yang tidak pernah akur sangat mengganggu pikiran Hans. Apakah dia menyukai Pipit? Tidak mungkin. Hans selalu menyangkali akan hal tersebut. Hingga di menit ini pun, setelah mendengar jawaban Pipit, dia masih menyangkalinya. Padahal, dia rasanya ingin marah dan membawa Pipit pergi dari sini dan menciumnya dengan puas. Seperti yang dia lakukan di waktu itu. Tuh kan dia mengingatnya lagi. Sial. Pipit menarik nafas dalam lalu perlahan menghembuskannya. Bibirnya terasa keluh. Bingung harus bilang apa. Kata melupakan yang baru saja dia ucapkan sangat berlawanan dengan kata hatinya. Mana bisa dia melupakannya? Kejadian itu membuatnya tidak fokus bekerja selama beberapa hari. Sekarang dia harus bilang apa? "Apa kau bisa melupakannya?" tanya kembali Hans saat Pipit masih membungkam. "Sayangnya aku tidak bisa." Lanjutnya kemudian tanpa bisa dicegah. Pipit spontan melihat ke Hans, cukup terkejut. Apa maksud lelaki ini? Ucapannya terdengar ambigu di telinga Pipit. Hans terlihat mengambil nafas lalu menepuk kedua pahanya. "Aku tidak bisa melupakan kejadian itu, Pipit. Lebih gila lagi, aku justru ingin mengulanginya denganmu." Lanjutnya dengan nada yang rendah di akhir kalimat. "Hans, apa
Apa kau sedang bercanda denganku sekarang? Ini tidak lucu. Tanya Pipit. Apa Hans sadar dengan kalimat yang baru saja diucapkan? Ataukah lelaki itu sedang bercanda sekarang untuk mengusir kecanggungan di antara mereka? Ataukah ada maksud lain? Apa sih maunya pria ini? Dia selalu saja mengganggu. Sambung, sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Terima kasih, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.